ya silakan diantar, kemudian pulang kembali. Nanti pada waktu menjemput, ya setelah itu mungkin bisa berfoto di studio dan lainnya. Ini untuk kepentingan kita bersama, orang tua, pendamping, untuk menjaga kesehatan kita dan kelangsungan daripada acara tersebut. Kemudian wisudawan menggunakan masker atau alat pelindung diri tempat acara prosesi wisudawan berlangsung. Kemudian wisudawan menjaga jarak. Kemudian wisudawan menggunakan pakaian bebas pantas, artinya tetap menggunakan toga lengkap dan gordonnya. Mungkin juga tidak kelihatan nanti, tapi yang jelas menggunakan pakaian bebas dan pantas. Jangan lupa toga, gordon lengkap harus dipakai, dan jangan lupa juga masker yang sudah dibagikan. Kalaupun sudah terlanjur ada yang hilang, mungkin bisa diganti lagi dengan membeli yang sama persis warnanya seperti itu. Atau nanti mungkin bisa beberapa disiapkan. Kemudian wisudawan disarankan tidak membawa tas atau ransel. Jadi kalaupun terpaksa, ya mungkin bisa membawa yang bisa diselipkan di gorden atau di bajunya, jadi seperti itu. Mungkin dompet kecil dan lain sebagainya. Mengingat setelah pemindahan kunci, wisudawan dipersilakan langsung meninggalkan ruangan. Jadi tidak kembali lagi ke tempat duduk. Jadi kami mohon tas atau lagi tas yang besar itu tidak usah dibawa. Mungkin dititipkan saja ke orang tuanya yang mengantar. Mungkin hanya handphone dan yang lain bisa dikantongi atau dompet kecil. Karena acara kita tidak juga terlalu lama. Jadi kami mohon pengertiannya ini. Jadi mungkin tas dan yang sifatnya yang besar yang dipegang, ya mungkin dipegang dulu oleh orang tuanya yang mengantar atau walinya yang mengantar. Tapi kami mengingatkan sekali lagi, walinya tidak bisa, mungkin karena itu masih pagi, karena diwajibkan peserta ini jam 7 sudah ada di tempat, karena nanti kita geladi sebentar. Jadi mungkin tidak bisa, mungkin kerumunan di hotel atau kerumunan di mall. Mall juga belum buka. Biasanya mall itu jam 9. Jadi kami mohon pengertiannya. Jadi kalau memang ada yang mau sudah rencana ada orang tuanya yang mau ngikut, ya boleh saja, tapi tetap nanti dijemput kembali. Kemudian yang ketujuh, wisudawan wajib menjaga etika dan tidak membuat keributan di tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung. Nah, mungkin aturan-aturan ini yang biasa dan mendasar. Jadi saya jelaskan, kalau kita mungkin menentang atau mungkin tetap mengabaikan, ya pasti kita ada sanksi. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena ini adalah kegiatan untuk kita semua. Dan kami yakin bahwa jadi kami yakin di sini kita dari pihak panitia akan memberikan kegiatan ini semaksimal mungkin untuk kepentingan kita bersama. Mungkin saya lanjut. Nah, ini ada DNA panduan ke ruangan atau ballroomnya Hotel Wyndham. Ini panduannya. Mungkin nanti semua yang saya jelaskan di sini saya akan share, atau mungkin panitia akan share di grup G1 atau G2 yang sudah kita buat. Yang pertama, gerbang masuk OP, atau mungkin melalui waterpan atau dari Hotel Wyndham sama saja. Kemudian nanti masuk ke gerbang OP Mall Utara, dan kemudian di situ ada blok B1 nomor 18. Mungkin ada ruangan nanti ke situ. Kemudian ada lobi Mall Utara di sini. Jadi ada lobi Mall Utara. Kemudian ini ada nanti akhir dari pengantaran wisudawan. Nah, batas ini mungkin. Jadi nanti kita naik eskalator menuju lobi itu. Kemudian nanti di sini di atas kita lakukan screening, pihak hotel nanti bekerjasama dengan panitia ngecek suhu tubuh untuk peserta maupun tamu undangan. Nah, kemudian nanti ada pendataan peserta wisuda, mungkin nanti ada screeningnya. Nah, di pendataan ini kita sudah menyiapkan, jadi sudah menyiapkan data-data. Jadi kami usahakan antrian itu berkurang, karena sudah disiapkan data-datanya oleh panitia.
kemudian tinggal diconteng saja. Nah, nanti dalam penulisan tidak perlu lagi, jadi kita tinggal menyebutkan nama peserta, nanti ada datanya, kita tinggal menconteng. Yang mencontengnya pun mungkin panitia. Jadi itu. Nah, kemudian nanti peserta memasuki ballroom dan menempati kursi yang sudah ditentukan. Nah, nanti mungkin sore atau mungkin nanti sore kita akan share ke grup G1 dan G2 tempat duduk kursi masing-masing. Jadi itu penjelasannya. Jadi kami mohon scan ini diperhatikan, dan mungkin ada juga nanti teman-teman atau dari panitia yang nanti di lapangan akan memandu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk baik, saya akan stop dulu share ini. Baik, berikut saya akan share lagi ini. Saya akan share kembali tempat layout wisudanya. Bisa terlihat? Oke. Nah, ini ada blok A, blok B, blok C, blok E, F, E, dan D. Jadi ini ada 6 blok. Nah, di sini nanti data-data mahasiswa atau nama-nama mahasiswa sudah ditempel di kursi. Jadi peserta wisuda pada waktu masuk nanti ada pendamping. Kami bagikan nanti untuk Dena tempat kursinya, karena belum di-share nanti di sini siapa duduk di sini, siapa duduk di sini sudah ditentukan. Jadi duduklah pada kursi yang sudah ditentukan untuk tertibnya acara. Baik, saya akan lanjutkan tata caranya. Tata cara daripada kegiatan pemindahan kuncir. Nanti pada waktu dipanggil, dimulai dari blok A. Jadi dimulai dari blok A, kemudian dari kursi nomor 1 di sini. Jadi kursi nomor 1 ini akan maju ke sini, kemudian dipindahkan kuncirnya, ada panggung di sini nanti Ibu Rektor akan memindahkan kuncirnya. Kemudian peserta akan keluar melalui jalan ini, yang merah ini jalan masuk dan jalan keluar ini. Jadi masuk keluar ke sini. Kemudian dipanggil yang kedua dari sini. Jadi seterusnya begitu. Jadi dari sini pulangnya ke sini. Terus seperti itu. Kemudian dipanggil yang ini ke sini dan seterusnya. Selesai blok A, itu nanti dilanjutkan dengan blok B. Jadi blok B itu tetap garis sini. Jadi yang tadi ini dari sini, yang ini dari sini masuk ke sini, yang ini maju ke depan melalui jalan ini, yang ini juga baris berikutnya. Jadi dari tepi sini, dari posisi ini. Nah, yang blok B dari sini menuju sini juga. Ke sini. Kemudian yang ini juga menuju sini. Terus ke depan, pulangnya dari sini juga. Oke, sampai sini. Kemudian yang ini juga begitu, dari sini ke sini, ke depan. Jadi ini posisi kita maju ke depan, jalan maju ke depan. Di posisi ini. Berikutnya juga dari sini, ke sini, terus ke depan, keluar dari sini lagi. Terus sampai dengan selesai. Nanti dilanjutkan dengan blok C. Mungkin dari sini, kemudian ke sini, pemindahan kuncir, keluar dari sini. Sampai sini mungkin paham ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti kami minta datang agak cepat jam 7 karena kita akan ulang posisinya. Jadi mungkin benar-benar di gedung. Ini Dena di gedungnya seperti ini.
Kemudian dilanjutkan lagi dengan blok C. Jadi dari posisi ini, kemudian maju ke depan melalui tepi ini juga, maju ke depan lagi, yang ini ke sini, terus sampai ke sini habis, yang ini juga deret ini mulai dari sini, ke sini, ke depan, sampai habis. Nah mungkin blok C habis, mungkin ada jeda. Pemindahan kuncir ada jeda 1 kali. Menurut susunan acara tadi ada jeda. Tapi di mana nanti kami akan kompromikan. Yang jelas ada jeda. Nah jeda itu mungkin ada pemutaran video, pesan dan kesan dari teman-teman perwakilan mungkin. Mungkin tidak terlalu lama, 5 menit mungkin akan dilanjutkan lagi pemindahan kuncir. Nah untuk pemindahan kuncir berikutnya ini dari D. Dari D, kemudian dari D ini langsung ke sini. Dari D ini langsung ke sini. Masuknya dari sini, ke depannya dari sini, dari D ke depan sini, terus ke sini, pemindahan kuncir ke sini. Sampai sini, kemudian langsung mengarah pulang ke sini, dari sini. Nah, jadi dari sini, mengarah pulangnya. Ke pintu keluar. Jadi pintu masuk dan pintu keluar satu, yang lain nanti ditutup. Kemudian yang ini juga masuk ke sini langsung terus sampai ke sini, pemindahan kuncir langsung pulang, langsung keluar melalui jalan ini. Nanti yang di sini sudah kosong semua karena sudah keluar. Jadi dari sini ikuti aturannya, jangan dari sini tapi dari sini. Yang ini langsung ke sini, ke depan, ke sini dipindahkan kuncirnya, kemudian langsung dari sini langsung keluar. Pintunya cuma satu yang dibuka, pintu keluar. Nah, nanti di luar ini ya akan dibagikan konsumsi di sini. Begitu selanjutnya blok E. Blok E juga akan langsung maju ke depan melalui posisi ini, langsung ke sini, kemudian dipindahkan kuncirnya, langsung keluar, pulang, langsung melewati jalan ini. Kemudian keluar, kemudian pembagian konsumsi. Berikut juga blok E dan blok F terakhir. Nah nanti dana kursinya kami share kembali di mana siapa yang duduk di blok A, nomor kursinya berapa sudah kami tentukan. Nah mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi mohon taati aturan, jaga kesehatan, semoga besok kita dapat melaksanakan wisuda dengan tertib dan berjalan sukses. Mungkin itu Pak Ferry yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari koordinator yang lain akan menambahkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi Supratman yang telah memberikan penjelasan tentang mekanisme dan juga teknis acara wisuda yang akan dilakukan besok. Baik, jika ada yang mau ditambahkan, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu koordinator yang lain untuk menambahkan perihal teknis acara. Kalau boleh saya meng-highlight sedikit bahwa tadi kita tekankan bahwa tidak akan ada pendamping yang bisa masuk. Jadi acaranya memang hanya khusus untuk wisudawan dan juga disarankan untuk tidak membawa barang-barang lain seperti tas karena setelah pemindahan kuncir wisudawan akan langsung keluar ruangan. Seperti itu ya Pak. Baik, kami persilakan mungkin dari Ibu Selvi ada tambahan Bu. Izin Pak Ferry, saya mau mencoba menjelaskan terkait tempat duduk peserta wisudawan berikutnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Edi. Mungkin saya lanjutkan biar mahasiswa semuanya lebih tahu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Di sini saya hanya menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan Pak Edi Supratman tadi terkait
tempat duduk kalian para peserta. Di sini ada tempat duduk awal ya, di mana pada saat di sesi pertama untuk blok A, B, dan C nanti ini pintu atau tempat awal mulainya dimulai dari posisi sebelah sini ya. Kemudian dari sini ada tempat rektor yang akan memberikan pembinaan kuncir dan menggunakan kuncir para wisudawan. Nanti setelah dari rektor sini, wisudawan lewat dari posisi sebelah sini untuk di blok A, B, dan C-nya. Sampai wisudawan langsung keluar pintu sini. Ya, untuk blok A, B, dan C. Kemudian nanti untuk blok D, E, dan F, ya ini ada D, blok E, dan blok F. Untuk menuju podium sini, lihat berdirinya di sini nanti, keluarnya melalui jalur sini, ya. Ini dibuat jalur ini untuk menghindari yang namanya bersentuhan antara peserta yang sudah dipanggil dengan yang akan maju. Ya. Nah, jadi itulah posisi saat mekanisme pemanggilannya. Nama-nama kalian ada di sini semua, ya. Yang di blok A itu ada siapa? Ini akan dibagikan langsung ya, di blok A itu ada nama-nama siapa berdasarkan tadi. Ini posisi nomor 1, 2, 3, 4. Jadi yang A tadi ini yang di awal dipanggil dari sini nomor 1 ini. Ya. Dari nomor 1 ini dipanggil. Jadi yang sini maju duluan, nanti selanjutnya di belakang sini, selanjutnya di belakang sini. Ya. Jadi sudah maju ke misalnya M Arisandi Ramadan dipanggil, saat sudah dipanggil, anggap ini adalah podium rektor tadi, maju ke sini, kemudian langsung keluar dari sini. Ya. Sampai selesai dan selanjutnya sampai di blok B ya. Di blok B pun akan dipandu juga ya, nama masing-masing. Jadi nanti dipanggilnya itu untuk blok A, B, sama C itu ya. Biar kalian tidak bingung lagi. Dipanggil tuh dari nanti dari sini dulu ya, dari sini belakang sini ya, sampai selanjutnya terakhir pada saat di sini, pada saat sudah di sini di blok C, nanti yang blok sebelah sini akan maju ya. Jadi bukan dari depan, dari belakang dulu maju, karena habis selesai dipanggil ya, langsung boleh keluar. Makanya dari awal sini masuk ke depan, maju lagi langsung ke belakang sini ya. Jadi 1 ke 1 lagi, dari 1 ke 8 kembali ke 1 lagi, itu intinya ya. Oke, ini nama-nama yang saya bilang tadi di blok A ya. Kemudian ada di blok B nya, ini akan dibagikan kepada kalian ya. Dan ada pemandu yang akan memandu kalian masing-masing blok kalau seandainya kalian bingung untuk ada sesuatu yang kalian nggak ingin tanyakan atau ingin tanyakan oleh kedua pemandunya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk masalah terkait pemandu dan sebagainya ya, kepada di kursi kalian. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Aryan atas penjelasan lebih mendetail tentang teknik acaranya. Saya rasa akan menjadi lebih jelas lagi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Aryan tadi. Baik, mungkin kita berikan kesempatan buat peserta untuk bertanya jika ada yang masih belum jelas. Mungkin 3 penanya saja kami persilahkan, biar nanti besok acaranya bisa lebih lancar. 3 penanya boleh. Kita punya fasilitas raise hand. Yang mau bertanya boleh raise hand, nanti kita persilakan. Sir Ferry, izin Sir Ferry. Baik Bu. Ya, disilakan. Oke,
Sebelumnya saya sampaikan kepada wisudawan bahwa untuk besok itu pas waktu masuk di ballroom, mohon diingat blok mana kalian dan nomor urut kalian. Karena ini nanti memudahkan pemandu untuk menempatkan posisi tempat duduk kalian. Jadi nanti pas denanya di-share, kalian bisa lihat itu bloknya Anda di mana, kemudian nomor urut berapa. Mohon diingat pada saat kalian masuk di ruang ballroom sebelum ke kursinya. Nanti kami arahkan ke pemandunya masing-masing. Mungkin itu Pak Peri. Baik Bu, terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Jadi baik bagi seluruh peserta wisuda untuk mengingat posisi duduknya, dan juga jika bingung nanti akan ada pemandu, nanti silahkan langsung ditanyakan ke pemandu. Jadi setelah datang ke lokasi nanti pastikan tempat duduknya benar. Kalau memang belum pasti benar atau salahnya nanti langsung ditanyakan ke pemandu, dan setelah tahu posisinya langsung duduk saja di sana, tidak berpindah-pindah. Terima kasih. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan nyalakan fasilitas raise hand-nya untuk bertanya. Baik, di kolom komentar, kolom chat room itu ada pertanyaan, bagaimana kalau yang double degree? Bisa dijawab Pak Ketua, Pak Edi. Kami persilakan Pak. Baik, untuk yang double degree itu atas kesepakatan panitia bahwa yang dipanggil cuma satu. Jadi mungkin dia ada di fakultas mana, itu satu. Nanti dipanggil pindahkan kuncir. Jadi hanya satu kali pemanggilan. Demikian tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi untuk yang double degree akan ada satu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, tadi baik, terima kasih Pak Edi. Tadi di fasilitas resen sudah ada Saudara Reza. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak jadi ya. Jika ada yang lain, ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, sebagai informasi, denah duduk juga sudah di-post oleh Pak Ariandi di grup, jadi nanti bisa dicek di grup tentang denah lokasi duduknya. Baik, kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kami ingatkan kembali lagi catatan yang sudah kita berikan tadi bahwa hanya wisudawan yang akan masuk ke tempat wisuda itu, dan mohon hadir pada waktu yang sudah ditentukan karena acara akan dimulai mengikuti waktu yang telah ditentukan. Terus sangat disarankan untuk tidak membawa tas atau peralatan yang lain yang perlu dibawa karena acara akan berlangsung langsung secara ringkas, kita seminimal mungkin. Jadi setelah pemindahan kuncir nanti peserta wisuda akan langsung keluar. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Pak Peri, izin bicara. Baik, silahkan Ibu. Kami mohon untuk seluruh peserta
wisudawan mengikuti seluruh aturan yang sudah ditentukan oleh Pak Ketua, dan kami mohon juga untuk semua seluruhnya sarapan dulu dari rumah, ya. Jadi makan secukupnya. Kalau mau ke toilet secepat dulu, biar nanti pada saat masuk ke dalam ruangan itu tidak keluar masuk. Karena apa? Posisi ruangan kita tuh sangat berjarak. Kalau seandainya ada yang keluar itu sangat tidak enak untuk dilihat. Jadi mohon kerjasamanya, tolong semua isi perutnya walaupun sedikit, walaupun hanya roti, paling tidak kalian jangan sampai pingsan lah di acara tersebut, karena banyak kejadian para mahasiswa yang wisuda ini karena dandan dari pagi lupa, ya dandan sewajarnya karena pakai masker juga kita kan nggak akan kelihatan juga. Jadi mohon kerjasamanya. Oke, terima kasih Pak Peri. Baik, terima kasih banyak Ibu Suzy atas tambahannya. Benar sekali bahwa kesehatan itu yang utama, sarapan dulu, dan juga tadi diikuti instruksi yang telah disampaikan oleh Ibu Suzy. Baik, di kolom komentar sudah ada satu pertanyaan lagi yang menanyakan jika peserta wisuda membawa kendaraan pribadi itu bagaimana? Mungkin Pak Ketua mau menjawab, kami persilahkan Pak. Untuk peserta wisuda yang membawa kendaraan sendiri, ya lahan parkir di mall ada, jadi mungkin di lahan parkir di situ luas, jadi silahkan boleh, karena kami juga sudah koordinasi dengan pihak hotel, jadi boleh. Hanya saja mungkin tadi yang ditekankan Ibu Susi tadi, jangan berkerumun, dan mungkin kalau diantar ya silahkan nanti pulang dijemput kembali. Karena tidak boleh berkerumun, itu yang jadi permasalahan. Walaupun orang tuanya nunggu di luar, itu biasanya ditegur juga karena biasanya berkerumun. Mungkin itu tambahan dari saya atau tanggapan. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi ada fasilitas parkirnya Pak ya, karena kita berada di lokasi mall dan juga di hotel. Jadi insya Allah tentang parkiran akan aman. Baik. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan, terkhusus tentang teknis acara, supaya nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan bisa menggunakan fasilitas raise hand untuk berbicara atau meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah maksud dari menggunakan pakaian bebas pantas ya. Sepertinya di undangan kita itu memang tertulis ada pakaian bebas pantas. Itu yang ditanyakan. Kami persilahkan Pak Edi untuk menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih. Kan untuk pakaiannya itu untuk pakaian yang dilapisi gordon. Jadi maksudnya untuk laki-laki ya mungkin bebas pantas itu pakai kemeja. Kalau mungkin nanti kan di hotel langsung dilepas kan, kalau kita pakai baju kaos saja kan tidak enak. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan pakaian yang bebas pantas. Itu pun tidak kelihatan sebenarnya karena kita pakai gordon dan pakai toga. Jadi seperti itu penjelasan dari kami. Jadi bebas saja warna dan lain sebagainya. Yang penting enak dilihat. Pada waktu ada mungkin yang sudah gerah dilepas keluar di depan hotel, nah mungkin tidak enak kalau langsung pakai baju kaos. Kan demikian penjelasan kami Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan Pak dari peserta. Bagaimana, karena kan di aturannya bahwa kita meminta seluruh peserta membawa undangan. Pertanyaannya, jika undangan tertinggal bagaimana Pak? Kemungkinan ada peserta yang dari kampung terus sudah datang ke Palembang dan undangannya tertinggal di kampung. Terima kasih Bapak.
Mungkin bisa saya jawab, nanti kami koordinasi juga dengan pihak keamanan mungkin dari kampus, tapi yang jelas kita punya data. Jadi kalau memang itu tertinggal, tapi jangan disengaja karena itu wajib dibawa undangan tersebut. Karena mungkin untuk pengenal kita juga, karena biasanya mahasiswa itu sudah pakai baju toga dan lain sebagainya, mungkin kami tidak mengenali lagi. Jadi undangan itu sebagai tanda pengenal. Tapi kalau seandainya memang ketinggalan benar, bahkan ada di daerah dan mau kembali lagi tidak memungkinkan, nah data kami sudah ada, tinggal sebutkan saja nama, kemudian dari fakultas mana. Demikian Pak Ferry. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Ada pertanyaan lanjutan terkait tentang pakaian tadi, Pak. Ini khususnya wisudawan wanita. Jadi katanya, jadi tidak harus atau wajib memakai kebaya dan kainkah untuk wisudawan wanita, Pak? Mungkin ya boleh, tapi kan mungkin juga lebih baiknya ya menggunakan baju kebaya atau mungkin ini apa kain. Nantinya mungkin akan foto dengan keluarga, tidak seluruh foto mungkin pakai baju wisuda, dan sudah dipersiapkan dengan baik untuk foto selanjutnya dengan baju yang dikenakan. Jadi maksud kami seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan harus pakai kebaya atau harus pakai kain dan lain sebagainya. Jadi yang bebas pantas, yang mungkin nanti untuk kepentingan wisudawan itulah, untuk mungkin kepentingan dan keetisannya saja. Demikian Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak. Oke, sudah ada yang masuk di fasilitas resen. Kami persilakan untuk berbicara atas nama Rian Muhammad. Terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry hanya Pak Rian, ya silakan Bapak. Menambahkan dari pertanyaan dari mahasiswa terkait masalah pakaian tadi ya. Kalau bisa sih disarankan itu yang pria itu pakai pakaian kemeja dan bedasi, karena pengaruhnya pada saat di godon sini akan kelihatan nggak rapinya. Karena kan pengambilan nanti kan ada di photoshootnya diambil dengan rektor dan di live juga. Takutnya mahasiswa menggunakan kaos jadi kelihatannya kurang bagus dan ya kurang sopan saat menghadap rektornya. Nah, terkait dengan wanita ya apa salahnya untuk tetap pakai kebaya lah gitu ya. Jangan sampai ya yang penting bagian bawahnya kan ya kelihatan sama sekali seperti apa, karena ya mau dipoto juga dengan rektor ya penampilan all out lah oleh kalian seperti apa, itu disarankan. Dan juga wisudawan jangan lupa membawa masker sebelum masuk, karena kalau nggak bawa masker sebelum masuk nanti dilarang oleh pihak bawah di hotelnya atau di pihak mallnya ya, nggak akan boleh masuk kaliannya. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kak Ferry. Baik, terima kasih Pak Rian atas tambahannya. Ya, tadi memperjelas lagi jawaban dari Pak Edi tadi bahwa memang bebas pantas, tetapi untuk keserasian dan bagusnya, karena ini acara wisuda untuk kalian juga, akan lebih baik jika menggunakan kemeja dan dasi, kalau memang bisa jas di dalamnya untuk yang pria, dan juga untuk wanitanya menggunakan kebaya dan juga kain, karena nanti akan memperindah juga foto yang akan kalian dapatkan. Terima kasih banyak Pak Rian, juga tadi menambahkan tentang penggunaan masker itu sangat wajib sekali karena acaranya di hotel. Jadi tidak akan mungkin bisa masuk tanpa masker. Jadi itu sangat wajib sekali. Terima kasih banyak Pak. Baik, di kolom komentar juga ada pertanyaan yang ini sepertinya sudah kita jawab juga di grup, mempertanyakan tentang bagaimana apakah ijazah akan dibawa atau tidak. Rasanya sudah kita juga jawab juga di grup wisuda bahwa ijazah itu tidak perlu dibawa karena tidak ada seremonial pembagian ijazah. Jadi ijazah yang sudah diterima ditinggal saja di rumah. Takutnya nanti malah tercecer. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari wisudawan.
tentang menggunakan pakaian wisudanya. Bagaimana apakah bisa menggunakan pakaian wisudanya itu di hotel atau di salah satu ruangan saja karena pakaiannya pas-pasan. Bagaimana Pak Edi? Apakah ada fasilitas khusus untuk berganti pakaian untuk wisudawan di hotel nantinya atau tidak? Baik, saya jawab. Sebaiknya memang dipakai dari rumah. Tapi kalau mungkin terasa tidak nyaman, ya di situ ada toilet. Sebelum pintu masuk nanti ada. Mungkin juga ada ya toilet yang saya lihat itu bisa mungkin berganti baju di situ atau dipakai di situ. Tapi kami sarankan pakailah dari rumah biar rapi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Di kolom komentar juga ada pertanyaan tentang apakah nanti akan di-share tentang rundown fix-nya. Mungkin nanti kita share di grup Pak Edi ya, rundown fix-nya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang jadwal berakhirnya acara wisuda kita itu perkiraan jam berapa. Kemungkinan ada juga wisudawan yang memang sudah pesan tiket mungkin Pak. Ya, silakan Bapak. Baik Pak Ferry, terima kasih. Jadi di sini saya sudah dapat rundown acara dari Ibu Kori. Jadi acara akan kita mulai jam 8.30. Tapi diharapkan wisudawan itu jam 7 sudah hadir di tempat. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, nanti pada waktu ikrar alumni, itu para alumni dimohon berdiri. Tapi kami mohon, panitia sudah sepakat tidak ikut membaca. Jadi selama ini kan ikut membaca, tapi ini tidak, tapi ikut berdiri. Nah, untuk selesai acara, menurut rundown acara, itu jam 11 itu insya Allah sudah selesai. Nanti lihat limit waktunya, tapi kemungkinan kami sudah ukur, itu jam 11 sudah selesai, Pak Ferry. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab jam 11, insya Allah akan selesai, makanya kita perlukan komitmen kita untuk datang lebih awal tepat waktu supaya nanti bisa selesai juga sesuai dengan waktu yang direncanakan. Oh ya, tadi Pak Edi juga sempat menambahkan juga bahwa ikrar alumni nanti hanya dibacakan oleh pembaca saja, peserta wisuda yang lainnya tidak perlu mengikuti. Seperti itu, hanya berdiri saja. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang masih ada, kami persilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di chat room atau kolom komentar, atau silahkan raise hand. Oke. Mungkin tidak ada lagi, atau masih ada? Nanti jika ada yang tertinggal bisa melihat rekaman video ini di akun YouTube Bina Dharma TV. Jadi bisa dilihat kembali tentang penjelasan tentang teknis dan juga mekanisme acara wisuda yang akan dilaksanakan besok. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Oh ya, di kolom komentar sudah masuk pertanyaan, setelah pemindahan kuncir langsung keluar, apakah langsung pulang atau masih menunggu? Jawabannya tadi sudah disampaikan, setelah pemindahan kuncir rasanya sudah dijelaskan oleh Pak Edi bahwa setelah pemindahan kuncir langsung keluar dan langsung selesai acara. Benar begitu ya Pak Edi? Ya, benar Pak Ferry. Tapi jangan lupa nanti ada konsumsi yang dibagikan makan siang dalam bentuk kotak, jadi untuk peserta. Ya. Demikian Pak Ferry. Nanti, baik Bapak, terima kasih. Jadi nanti pemindahan kuncir langsung keluar dan juga langsung mengambil makan siangnya yang dalam bentuk kotak, dan setelah itu bisa langsung pulang. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada sesi pemanggilan wisudawan terbaik apakah dihilangkan, Pak? Mohon penjelasannya Pak tentang wisudawan. Pemanggilan wisudawan terbaik tetap ada. Tetapi pemanggilan itu pada waktu pemindahan kuncir. Jadi sekaligus dipanggil untuk memindahkan kuncir, nanti mungkin pembawa acara langsung menyebutkan wisudawan terbaik. Jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi mereka langsung pindah kuncir, kemudian dipanggil atas nama siapa. Nah, mungkin diumumkan di situ adalah wisudawan terbaiknya oleh MC.
Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi pemindahan wisudawan terbaik itu tetap akan diumumkan, tapi teknisnya yang akan sedikit berbeda dengan sebelumnya. Jadi teknisnya akan langsung dibacakan oleh MC juga di saat pemindahan kuncir, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Kami persilahkan jika masih ada. Oke, ada juga pertanyaan yang baru masuk juga tentang pengambilan snack atau makan siang itu nanti setelah selesai atau bagaimana atau waktu keluar. Seperti jawaban dari Pak Edi tadi, sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Edi, setelah pemindahan kuncir nanti peserta langsung keluar, nanti akan ada panitia yang akan membagikan makan siangnya. Jadi selesai pemindahan kuncir langsung keluar dan di sana nanti akan ada panitia yang standby untuk membagikan makan siangnya, setelah itu langsung keluar area hotel. Baik, masih adakah pertanyaan terkait dengan teknis acaranya? Kami persilahkan jika masih ada. Izin Pak Ferry. Baik, Ibu Suzy silahkan. Untuk seluruh peserta setelah keluar dan menerima snack, nanti kami harapkan untuk langsung menuju eskalator keluar. Jadi tidak usah menunggu temannya yang ada di dalam untuk pulang bareng atau foto dulu. Jadi semua diharapkan langsung menuju eskalator keluar dan turun ke bawah. Jadi tidak ada yang menunggu di area ballroom lagi. Mohon kerjasamanya karena ini atas permintaan Satgas, jadi semua harus keluar setelah acara, setelah mendapat snack langsung menuju eskalator keluar. Jadi beriringan, tidak boleh saling tunggu lagi. Ya. Baik, saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Suzy yang kembali menegaskan bahwa setelah acara selesai, nanti seluruh peserta langsung menuju ke eskalator dan keluar. Nanti di sana akan ada panitia yang memberikan makan siangnya setelah itu selesai. Ada juga pertanyaan di kolom komentar tentang cover ijazah, apakah dibawa atau tidak? Jawabannya sama seperti tadi, ijazah tidak perlu dibawa, covernya juga tidak perlu dibawa karena tidak ada seremonial pembagian ijazah, karena ijazah kita sudah resmi dibagikan. Baik. Ya, ada pertanyaan juga setelah pemindahan kuncir untuk lulusan terbaik, apakah langsung diberikan sertifikat bunga dan tabungan dan bersamaan? Jawabannya iya, teknisnya nanti langsung diberikan di saat itu wisudawan terbaik itu langsung diberikan apa yang merchandise yang kita berikan langsung kita berikan di saat pengumuman wisudawan terbaik. Karena tidak ada seremonial khusus untuk pembagiannya. Jadi tidak ada seremonial khusus dipanggil satu-satu, dijajarkan satu-satu untuk dibagikan merchandise untuk wisudawan terbaik, tidak ada. Karena kita mengikuti aturan yang diberikan oleh Satgas Covid bahwa boleh dilaksanakan acara secara fisik, tetapi mengikuti aturan. Acaranya harus runut, selesai, tidak berkerumun, tidak berkumpul, tidak ada seremonial yang memang tidak diharuskan. Jadi kita hanya memastikan bahwa seremonial yang kita lakukan adalah seremonial wajib saja. Jadi seremonial yang berupa entertain itu tidak akan dilakukan. Terima kasih. Masih ada? Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan sebelum kita tutup. Sepertinya sudah cukup ya. Baik. Pak Edi, ada tambahan lagi Pak sebelum kita tutup atau cukup? Cukup Pak Ferry. Baik. Cukup Pak ya.
Baik, kalau cukup Bapak Ibu semua dan juga seluruh peserta wisuda, kita cukupkan dulu acara pada hari ini. Kita sama-sama berdoa agar acara wisuda besok akan terselenggara dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan bisa dapat tercapai. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.